Perkenalkan, nama saya Madelia Adnyani. Saya dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem penjualan berbasis web pada Tokopedia. Jadi yang pertama, sini saya akan menampilkan flowchart sistem. Di sini sudah ada tabel pelanggan, admin kasir, dan juga pemilik. Jadi di sini sudah ada alur-alur dari mulai pemesanan, proses, hingga pembuatan laporan kepada pemilik. Jadi bisa kita lihat mulai dari sini. Kemudian untuk harapan pemakai sistem pada sistem yang dibangun, yaitu yang pertama memberikan kemudahan transaksi barang antara pelanggan dan juga pembeli dan penjual. Dan yang kedua, memperluas jangkauan penjualan, dan yang ketiga, mendapatkan keuntungan yang besar dan meminimalkan kerugian. Selanjutnya di sini akan dijelaskan tentang kelayakan sistem. Untuk kelayakan sistem ada beberapa poin. Jadi yang pertama di sini ada kelayakan teknis sistem. Untuk kelayakan teknis sistem ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk menguji kelayakan sistem. Jadi yang untuk pertanyaan pertama di sini, apakah teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia? Kemudian jawabannya dari segi hardware, sudah tersedia komputer atau laptop dan juga akses jaringan yang layak dan siap untuk dioperasikan. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan apakah teknologi yang digunakan dapat berintegrasi dengan teknologi yang sudah ada? Ini jawabannya. Yang ketiga, ada apakah sistem yang sudah ada dapat dikonversikan ke sistem dengan teknologi baru? Ini juga sudah ada jawabannya. Pertanyaan yang keempat, apakah organisasi memiliki orang yang menguasai teknologi baru? Bisa kita lihat di layar. Kemudian yang kedua di sini ada kelayakan ekonomis. Untuk kelayakan ekonomis juga ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk menguji kelayakan ekonomis. Yang pertama di sini ada metode periode pengembalian atau payback period. Di sini juga ada beberapa aturan atau kriteria. Dikatakan layak jika waktu pengembalian lebih kecil daripada umur investasi. Kemudian tidak layak jika waktu pengembalian lebih besar dari umur investasi. Untuk proses perhitungannya di sini bisa kita lihat contohnya. Yang bagian B di sini ada metode pengambilan investasi. Untuk metode pengambilan investasi digunakan untuk mengukur presentasi manfaat yang dihasilkan proyek dibanding biaya yang dikeluarkan. Untuk metode ini juga ada beberapa kriteria. Dikatakan layak jika ROI lebih besar daripada 0 dan tidak layak jika ROI lebih kecil daripada 0. Pertanyaan yang ketiga di sini ada metode nilai sekarang bersih atau net present value. Metode nilai sekarang bersih merupakan metode yang memperhatikan nilai waktu dari uang, suku bunga, diskonto, mempengaruhi proses atau harus dari uangnya. Ya, pertanyaan yang ketiga untuk kelayakan sistem yaitu ada kelayakan legal. Jadi kelayakan legal ini untuk software yang digunakan yaitu PHP dan MySQL yang merupakan program open source sehingga tidak diperlukan pembelian lisensi dan menggunakan hak cipta publik. Dari segi kelayakan hukum, kami dapat menerapkan software tersebut dan tidak terkendala masalah hukum terutama hak cipta karena masing-masing software open source. Untuk kelayakan sistem yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saat ini akan melanjutkan dari tadi yang dijelaskan dari teman saya. Jadi pertama saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu perkenalkan nama saya Kadek Taman Ferawanta dari kelas 5C. Jadi di sini saya akan menjelaskan
kelanjutan dari kelayakan sistem, yaitu bagian nomor 4, yaitu kelayakan operasional. Jadi, kelayakan operasional A. Apakah sistem yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan organisasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan? Sistem yang dibangun dapat merekap laporan-laporan yang akan dijadikan sebagai dasar informasi antara lain. 1. Sistem dapat menampilkan jumlah keseluruhan barang yang dipesan. 2. Sistem dapat menampilkan nominal transaksi. Kemudian, kelayakan sistem bagian B. Apakah sistem dapat diorganisasikan untuk menghasilkan informasi pada saat yang tepat untuk setiap orang yang membutuhkannya? 1. Pemilik. Sistem yang dibangun dapat memberikan informasi mengenai laporan transaksi, laporan penjualan harian dan bulanan. Kemudian nomor 2, pelanggan. Pelanggan dapat melihat daftar barang apa saja yang tersedia dengan banyak pilihan. Kemudian bagian C. Apakah sistem yang baru memerlukan restrukturisasi organisasi dan bagaimana akibat dari strukturisasi ini terhadap orang-orang yang ada di organisasi? Kemudian, tidak ada pergantian atau pengurangan anggota, hanya ada pembagian tugas beberapa orang yang sudah mahir dengan komputer. Bagian D. Apakah diperlukan pelatihan atau pelatihan ulang? Makanya diperlukan pelatihan cara penggunaan software kepada anggota. Kemudian bagian E, apakah personil di dalam organisasi dapat memenuhi kriteria untuk sistem baru? Sudah ada anggota yang mahir dan terbiasa menggunakan komputer sehingga memenuhi kriteria untuk mengimplementasikan sistem. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pada toko KS, para pelanggan dapat melakukan proses pemesanan barang yang mereka inginkan dengan berbagai jenis barang yang disediakan. Prosedur pemesanan diawali dengan pesan barang yang telah dipilih, kemudian admin akan memproses barang apakah masih tersedia atau tidak. Setelah mendapat konfirmasi, pelanggan akan melakukan proses pembayaran dan memberikan bukti pembayaran kepada admin. Setelah dikonfirmasi lagi oleh admin, maka akan diberikan nota serta barang yang akan dikirim. Contohnya kita bisa lihat seperti ini. Di sini ada identifikasi masalah, solusi yang diberikan, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Dan kita lanjut. Ini dia lanjutannya. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.